Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Kursus, guru SMP Negeri 5 Kintamani, peserta PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 2 Universitas Ganesha. Hari ini tanggal 12 Juni 2023. Saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi teks persuasi. Mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Berdiri. Tangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran, Pak akan absen dulu. Ada yang tak hadir? Hadir ya. Dari kehadiran anak-anak berarti mencirikan anak-anak masih semangat dalam belajar ya. Masih semangat? Masih. Sebelum menginjak ke pelajaran hari ini, pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya. Belajar teks berita. Teks berita ya. Teks berita. Masih ingat apa itu teks berita? Masih. Ya. Lalu Teks berita adalah teks yang memberikan informasi kepada pembaca. ya, itu ya, teks berita adalah teks yang memberikan informasi kepada pembaca ya. Kita dulu. Gimana kita bisa menemukan berita? Ada anak-anak yang tahu? Ya? Televisi. Ya, di televisi. Lagi selain televisi, ya? Radio. Di radio. Lagi? Ya, ini Koran. di koran. Kalau anak-anak menemukan teks berita di koran, dengan apa anak-anak bisa memahaminya? Membaca. Iya, dengan membaca. Jadi kalau dengan televisi, dengan apa anak-anak bisa menemukan? Saya menonton. Dengan menonton dan mendengarkan. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak tahu? Tidak? Tidak. Kita akan belajar tentang teks persuasi. Ya. Sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita untuk meningkatkan diri terhadap negara kita. Kita harus bernyanyi dulu. Wujud dari sebuah kepedulian kita terhadap negara kita. Ya. Nyanyi lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu. Indonesia tanah air. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali ya. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini ya, supaya anak-anak paham. Kalau kita tidak punya tujuan, nanti tidak bisa mau kemana arah kita ya. Kita harus punya tujuan dulu ya. Kita punya tujuan, kita bisa mengetahui kemana kita. Pertama itu adalah silakan anak-anak baca di depan itu ya. Melalui pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan. Selanjutnya, melalui pembelajaran problem based learning atau PBL, anak-anak mampu menulis sebuah teks persuasi. Ini untuk keterampilan anak-anak nanti bisa menulis sebuah teks persuasi sesuai dengan unsur kebahasaannya.
Itu tujuan ya. Ingat tujuannya. Mulai ke pembelajaran selanjutnya ya. Bapak akan memberikan tes dulu saja. Pretest namanya ya. Ini silakan anak-anak kerjakan, ini linknya dapat bagikan di grup kelas ini ya. Gunakan HP-nya untuk mengerjakan pretest. Sebelum anak-anak belajar, Pak, ini mengetahui dulu sejauh mana kemampuan anak-anak itu. Setelah anak lakukan pretest, nanti di akhir Pak lakukan lagi post test. Ya, kalau sudah nanti kita lanjut ke pembelajaran. Ya. Apakah anak-anak tahu teks persuasi itu? Tahu, ada yang tahu teks persuasi? Pernah mendengar? Pernah? Tidak? Pak jelaskan sedikit tentang pengertian dari teks persuasi di papan sambil catat ya pentingnya. Teks persuasi atau persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan agar pembaca melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam paragraf. Ingat, intinya saja teks persuasi adalah sebuah teks yang berisi ajakan ya. Intinya adalah berisi ajakan supaya si pembaca itu mau mengikuti apa yang kita harapkan atau penulis yang mengharapkan. Lanjut. Apakah kalian tahu tujuan teks persuasi? Dalam teks persuasi itu memiliki tujuan juga ya. Tujuan teks persuasi itu adalah agar pembaca yakin bahwa ide atau gagasan pendapat penulis tersebut benar dan terbukti. Ciri-cirinya ada. Ciri-ciri teks persuasi ada cirinya. Teks berita ada ciri-cirinya. Ini teks persuasi memiliki juga cirinya. Apakah anak-anak tahu ciri-ciri teks persuasi? Tidak? Ini ada beberapa cirinya. Memiliki alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Selanjutnya meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai apa yang dikatakan penulis. Banyak menggunakan kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan itu seperti ayo, mari. Ayo kita belajar bersama untuk masa depan. Berusaha menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Jenis-jenis teks persuasi. Anak tahu dulu jenis itu apa jenis dari teks persuasi? Yang pertama persuasif politik. Ini teks persuasi politik ini digunakan untuk dalam bidang politik. Orang-orang dalam bidang politik bisa menggunakan persuasi kepolitikan. Yaitu persuasif pendidikan. Di sini guru-guru biasanya yang menggunakan teks ini tentang pendidikan. Mari kita laksanakan pendidikan Fajar 9 tahun. Persuasif advertensi. Ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa. Misalkan kita memiliki barang, terus bisa dibuatkan sebuah teks persuasif, sehingga
si pembaca mau membeli barang tersebut atau mau menggunakannya. Selanjutnya, persuasif propaganda. Persuasif propaganda ini sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Si kampanye biasanya berupa informasi atau ajakan untuk mengikuti apa yang dikampanyekan. Nah, itu tentang materi teks persuasif. Selanjutnya, silakan anak-anak membentuk kelompok dulu ya, membentuk kelompok untuk ya. Sebelum Pak lanjutkan untuk membagikan KPD, anak-anak ini perhatikan dulu contoh teks persuasi tentang kebersihan ya. Simak dulu. Contoh teks persuasi tentang kebersihan. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak. Mari buanglah sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Ya, itu sebuah contoh teks persuasi tentang kebersihan. Nah, setelah anak-anak menonton tayangan tadi itu, apa yang anak dapatkan? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Kita wajib menjaga lingkungan kita biar tetap bersih. Mulai dari diri sendiri. Sekolah anak-anak menerapkan itu? Sudah. Ya, jadi anak-anak sudah peduli terhadap lingkungan kita sendiri ya. Jangan di sekolah saja, di rumah pun anak-anak harus juga memperhatikan tentang kebersihan. Membuang sampah plastik, terutama ke sampah plastik ya. Kalau diceritakan tadi itu dibakar itu kan menjadi penyebab kanker. Nah, dengan mengetahui ini anak-anak jangan membakar sampah plastik ya. Kalau melihat orang tuanya membakar sampah plastik, anak-anak bisa mengingatkan. Anak-anak sudah berbentuk kelompok. Ini bahkan bagikan LKPD. Anak bisa membaca dan materi sudah juga ada di LKPD. Bisa juga anak-anak mengambil materi di buku paket juga. Mencari sumber belajar paket. Juga di HP juga bisa ya anak-anak ya. Anak-anak ambil sumber belajar itu dari banyak sumber, tidak hanya di buku saja. Sekarang sudah ada internet, gitu ya. Di LKPD nanti anak-anak tulis nama kelompoknya siapa, ya. Tulis nama kelompoknya semua, siapa saja. Ini ada sebuah teks. Anak-anak membaca teks itu dan di belakangnya analisis. Anak-anak menganalisis teks pidato tersebut berdasarkan strukturnya. Dari struktur itu adalah pengenalan isunya, bagaimana rangkaian argumennya, pernyataan ajaan, penegasan kembali. Ya, ada di mana bagian penegasan kembali? Nanti anak-anak untuk sumber belajar bisa cari di buku paket juga, lihat ya. Di mana bagian pernyataan ajakan dalam teks pidato itu. Rangkaian argumennya di mana? Nah, itu cari aspek kebahasaannya. Ada kaidah kebahasaan itu apa? Dalam pidato tersebut, penggunaan pernyataan yang bersifat rujukan, penggunaan kata ganti orang, penggunaan istilah teknis, penggunaan konjungsi, penggunaan kata kerja mental,
dan penggunaan rujukan. Cari itu dengan membacanya, anak tanpa membaca akan bisa. Ya. Tidak siapa. Jadi cari ya, baca dari sini. Kerjakan di kelompok ya, rujukan di kelompok. Tapi kalau ada kurang paham, silakan tanyakan lagi ya. Jangan takut bertanya, ya, kita belajar. Dan bisa nanti nampak ya, lanjut ya, ya. Dia rembukan di kelompok. Jadi semua kelompok harus aktif. Pakai cara ini ya. Gimana? Bukan itu ajakan. Di sini. Ya, bukan pada kalimat ini ikat ya. Kalimat. Ya. Persuasif halaman 175 ya. Ini kan ada ya, ya, bisa cari di HP juga ya, ada di HP cari sumber belajar ya, dibantu. Selesai? Sebelum melanjutkan, mari kita ice breaking dulu sedikit ya. Berdiri, silakan berdiri dulu. Pak Teguh Pramuka. Semangat belajar ya. Pak nyanyi dulu deh, supaya menyegarkan kita supaya segar. Lagu wajib dulu satu. Siapa bisa jadi lagu wajib dulu? Ayo, Daniel. Lagu wajib apapun yang Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sabang segala airku Indonesia. Ya. Silakan. Terima kasih. Silakan lanjutkan kembali. Pak, ya. Ya, Pak. Untuk dia KPD-nya yang dijawab itu yang saya yang di NKPD-nya langsung tulis ya.
Ada yang sudah selesai? Ya. Sudah selesai? Ya, kalau sudah, ya kita presentasikan sekarang ya. Presentasikan ya. Ya silakan Bapak Nanda presentasi dulu ya. Ke depan ya. Pak dari sini atau depan? Di sini aja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama ada Imade Amini, kemudian ada Nikomang Priyadewi, kemudian ada Ana Agung Ayu Gananda Wulandari, ada juga Nikada Yudi Merayanti, kemudian ada Nini Nikayani. Dan saya sendiri sebagai juru bicara adalah Imade Nanda Kusumajaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang teks persuasi, yakni yang terdapat pada teks LKPD. Untuk yang pertama, struktur pengenalan isu. Bagian yang terdapat dalam teks adalah dampak globalisasi dan pengaruh globalisasi. Untuk penjelasan akan dibacakan oleh Ana Agung Ayu Gananda Wulandari. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak hadirin di sini untuk beberapa pola hidup yang kita lakukan dalam keseharian kita. Tanpa kita sadari, hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan dampak adanya globalisasi. Saya berharap pada kesempatan kali ini kita semua menjadi tahu beberapa besar pengaruh globalisasi dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah rangkaian argumen. Bagian yang terdapat dalam teks adalah misalnya di bidang transportasi. Setiap hari kita dapat melihat jalan raya dipadati oleh berbagai kendaraan bermotor. Untuk yang mendapatkan bagian untuk membacakan, waktu dan tempat saya persilakan. Misalnya di bidang transportasi, setiap hari kita dapat melihat jalan raya dipadati oleh berbagai jenis kendaraan bermotor. Padahal sebelumnya kendaraan bermotor ditemukan biasanya orang akan menjalan kaki untuk menempuh suatu perjalanan, bahkan perjalanan jauh sekalipun. Yang selanjutnya yakni pernyataan ajakan. Bagian dalam teks adalah sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus bersikap bijak dengan mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatif. Dari globalisasi, salah satunya dengan menyeleksi budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus memilih budaya yang baik dan tidak bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang mendapatkan membaca penjelasan adalah yang pertama ada Tria Dewi dan yang kedua ada Nikayani. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Salah satunya dengan menyeleksi budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus bisa memilih budaya yang baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia kita. Jadi, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pengaruh globalisasi. Kita boleh merasakan pengaruh positif, namun kita harus mampu menyaring hal-hal yang berguna bagi kita tanpa melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian selanjutnya yakni penegasan kembali. Bagian yang terdapat dari teks adalah dari beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, jelas bahwa globalisasi sangat berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan. Untuk penjelasan, bagi yang mendapatkan waktu dan tempat, saya persilakan. Dari beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, jelas bahwa globalisasi sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan.
Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami yakni kelompok 4. Dari teman-teman semua di sini, apakah ada yang memiliki pertanyaan, saran dan lain-lain? Ya, silakan kelompok lain yang ada saran atau pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan dari presentasi temannya itu? Ya, kelompok bertanya. Sebutkan kaidah kebahasaan tes presentasi. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Sebelumnya adalah sebutkan kaidah teks persuasi. Sebelumnya kami minta waktu 3 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan diskusi dulu ya. Ya, sebelumnya pada teman-teman semua terima kasih telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk berdiskusi. Ya, ini dia jawaban dari pertanyaan yang disebutkan kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Untuk kaidah kebahasaan dari teks persuasi ada yang pertama kata ajakan atau bujukan, yang kedua kata kerja imperatif, yang ketiga kata teknis, yang keempat kata kerja mental, dan yang terakhir konjungsi argumentatif. Nah, untuk kelompok 2 apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa. Untuk kelompok lain apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran dan lain-lain? Ya, pokoknya ada lagi yang mau menambahkan atau memberikan pertanyaan dan saran? Ya. Ya, kalau tidak, ya silakan. Ya, jika tidak ada yang bertanya lagi atau memberi saran, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebagai akhir kata, kami dari kelompok 4 akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Itu bagus sekali ya. Presentasi dari kelompok 2. Lanjut ke berikutnya ya. Nanti ingat kalau kelompok salah satu kelompoknya presentasi, yang lain memperhatikan semua. Nah, dan lainnya perhatikan ke kelompok gimana ya. Apa yang dipresentasikan mungkin ada masukan, ada pertanyaan ya. Nah, silakan kelompok yang mana sudah siap? Ya, kelompoknya dan ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Nia Dewi. dan saya Igdan Marta. Saya Putrasti. Saya Putrasti. Saya Nima. Dan saya Nikomas Fidria Pradini. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang Pada kelanjutan hidup manusia yang mengakibatkan terjadinya perubahan tata nilai dan sikap. Dan selanjutnya Pernyataan ajakan menjalani pola hidup yang baik, salah satunya dengan kita harus menyeleksi budaya yang baik bersikap bijak. dan selanjutnya Penegasan kembali. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi
globalisasi. Baik, mungkin itu saja presentasi kami pada hari ini. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan maupun saran dari kelompok lain? Ya, Baik, ada kelompok. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Madi Nanda Sumajaya dari kelompok 4 dengan nomor absen 5. Di sini saya ingin bertanya dan sekaligus memberikan saran. Untuk pertanyaan saya adalah yang pertama, sebutkan pengertian dari teks persuasi. Yang kedua adalah saran yang ingin saya berikan. Sebelum presentasi sebaiknya untuk kelompok Danuarta mempersiapkan terlebih dahulu, merancang terlebih dahulu supaya apabila nanti presentasi tidak gagal. Terima kasih. baik. Terima kasih atas saran maupun pertanyaannya. Sebelum itu, apakah bisa diulang pertanyaannya? Untuk pertanyaannya adalah sebutkan pengertian dari teks persuasi. Dan itu sarannya sebaiknya sebelum memulai presentasi untuk mempersiapkan dan merancang terlebih dahulu supaya ketika presentasi tidak gagal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dari pertanyaan Anda ya. Sebelum presentasi kita harus siapan dulu ya. Dari kelompok 3 persiapannya masih belum update ya. Lanjut pertanyaan Baik. saya jawab. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan. Diskusi dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaannya. Dan di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nanda. Teks yang berisi saran, ajakan, rujukan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal dengan keinginan penulis teks tersebut. Apakah pertanyaan kami bisa diterima? Ya, untuk jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah ada pertanyaan maupun saran dari kelompok lain? Ya, kelompok lain ada pertanyaan, ada saran? Ya. Baik, sebelum kami tutup, kami ingin memberikan satu pantun. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan supaya hidup tetap sehat dan bersih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, kasih apa? Ya. Itu ya tentang teks persuasi ya. Ya, karena sudah dua presentasi. Jadi Pak simpulkan itu teks persuasi itu adalah teks yang isinya mempengaruhi, bukan mempengaruhi ya. Artinya mempengaruhi pembaca untuk mau mengikuti atau mau melaksanakan apa yang diharapkan oleh penulis. Ya, itu ya. Nah, untuk selanjutnya Anda sudah melakukan presentasi. Nah, sekarang refleksi. Setelah kita belajar tentang teks persuasi, apa yang anak dapatkan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan refleksi dari pembelajaran kita? Ya, silakan Anda ya. Ya, sebelumnya terima kasih atas Berdiri ya. Atau ke depan sebelah ke sini ya. Depan. Ya, teman-teman semua, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Madi Nanda Sumajaya dengan nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat dari pembelajaran kali ini. Untuk yang pertama adalah pengertian dari teks persuasi. Yang kedua adalah struktur, kemudian ada kaidah kebahasaan dan tujuan atau keinginan dari kita membuat teks persuasi itu. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Ya, itu kesimpulan dari kita belajar tentang teks persuasi. Ya. Kita akan mendapatkan pemahaman. Ya. Anak-anak dengan membaca teks itu bisa mengetahui, oh ini teks persuasi. Ya. Ada lagi? Ya.
karena tidak ada pembelajaran hari ini. Pak cukupkan. Sebelum Pak cukupkan, nanti Pak melakukan tes akhir, namanya post test. Untuk post test ini silakan anak-anak jawab soal yang Bapak bagikan. Ya. Jangan langsung dikari ya, dikari ya. Yang mana jawabannya benar dikari. Isi nama di atasnya ya. Ya, waktunya lagi 5 menit. Dan hari ini cukupkan. Untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang teks ekspansi ya. Pelajari di rumah ya. Sebelum Pak akhiri ada pertanyaan? Ya. Ayo kita akhiri dengan berdoa. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.